Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puji syukur kepada Allah SWT. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini kita akan bahas tentang hidup mulia dengan bersikap peduli terhadap sesama dan bersyukur. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3 semester 2 bersama Bapak Muslih Riza. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, sebelumnya mari kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, apa sih sikap peduli? Nah, ini sikap pedulinya apa? Kira-kira apa sikap peduli itu? Anak-anakku yang solih dan solihah, sikap peduli ini, ya, mohon maaf. Nah, sikap peduli terhadap sesama. Peduli sesama artinya yaitu memerhatikan dan memahami sesama makhluk hidup yang kekurangan atau yang perlu membutuhkan perhatian. Kita sebagai orang, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Maka kita harus saling membutuhkan terhadap sesama. Maka kita disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang saling membutuhkan kepada makhluk yang lainnya. Anakku yang solih dan solihah, apa tujuan sikap peduli terhadap sesama? Tujuan sikap peduli terhadap sesama yaitu untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup dan menumbuhkan sikap saling menolong. Jadi kita terhadap sesama kita itu meringankan beban sesama makhluk hidup. Baik hewan, tumbuhan, dan manusia pun kita saling memberikan, saling membantu, ya, seperti itu. Anak-anakku yang solih dan solihah, sikap peduli sesama sebagai penerapan Quran surat Al-Kautsar. Bagaimana bunyi surat Al-Kautsar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah kami berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Sebab itu hendaklah engkau sembahyang, hendaklah engkau beribadah, hendaklah engkau sholat karena Tuhanmu, karena Allah, dan hendaklah engkau berkurban. Sesungguhnya orang yang membenci engkau itulah orang yang akan putus. Ini surat Al-Kautsar yang jumlahnya 3 ayat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam surat tersebut, surat Al-Kautsar, Allah menjelaskan telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu, Allah memberitakan kepada kita untuk bersyukur dengan cara melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita harus melaksanakan sholat dan berkurban. Sholat 5 waktu yang harus kita lakukan. Berkurban bagi yang mampu, yang belum mampu tidak berhak untuk berkurban. Jadi ini yang ada di dalam surat Al-Kautsar. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana cara kita menerapkan sikap peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari? 1. Ketika ada teman yang terjatuh, contohnya kita membantunya, kita menolongnya, jangan ditertawakan, tapi harus kita bantu. Yang kedua, berbagi dengan teman yang tidak punya bekal ketika sekolah.
Lupa nggak bawa bekal temannya, beri bekal. Bekal ketika kalian membawa jajan, kasih jajan. Meminjamkan teman yang tidak membawa pensil, kalian pinjemin pensil. Menghibur teman yang sedang sedih, mungkin dia sedang sedih karena apa? Mungkin dia lagi sedihnya ditinggal orang tuanya bepergian jauh. Memberikan bantuan teman atau tetangga yang kekurangan. Inilah bentuk sikap peduli kita terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kalian lakukan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang siswa yang sedang memberikan minum kepada seorang nenek. Ini patut kita contoh. Yang mana mungkin nenek ini adalah kekurangan. Tidak ada yang ini merawat, jadinya kasihan, rasa kasihan inilah anak ini sehingga dia memberikan bantuan. Selanjutnya, seorang siswa yang sedang membantu nenek-nenek yang sedang berjalan, dan masih banyak yang mencerminkan sikap peduli terhadap sesama. Mungkin terhadap hewan yang sedang kelaparan bisa kita beri makan, kehausan kita bisa beri minum, dan lain sebagainya. Anakku yang soleh dan solihah, sebagai bentuk rasa syukur itu kita harus tadi di dalam surat Al-Kautsar dengan cara sholat dan cara berkurban. Nah, bersyukur itu apa? Apa artinya bersyukur? Bersyukur itu berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada hambanya. Karena apa? Karena nikmat Allah ini tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya engkau menghitung nikmatmu, kamu tidak akan pernah bisa menghitung nikmatnya Allah. Di dalam anggota badan tubuh kita ini sudah banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku yang soleh dan solehah, nikmat Allah sangat banyak. Seperti apa? Contoh, Allah memberikan tangan. Allah memberi tangan ini. Dengan tangan ini kita bisa membantu orang lain seperti berbagi dengan sesama, memberi orang fakir miskin, orang duafa, orang yang sangat membutuhkan. Dengan tangan ini adalah nikmat Allah. Tangan ini adalah nikmat Allah. Maka kita gunakan untuk yang baik. Yang lainnya, Allah memberi telinga. Dengan telinga kita bisa mendengarkan nasihat orang tua. Ketika kita diberikan telinga oleh Allah, dengarkan nasihat orang tua. Diberikan telinga, dengarkan orang yang sedang mengaji. Dengarkan nasihat guru. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah. Yang lainnya, Allah memberikan mulut. Dengan mulut kita bisa berbicara dengan teman, dan kita harus berbicara yang baik. Ketika kita diberikan oleh Allah mulut ini, kita gunakan yang baik. Kita ucapkan dengan kata-kata yang baik. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan dengan ucapan-ucapan yang tidak terpuji, yang tidak baik, tidak ada manfaatnya. Yang lainnya, Allah memberi mata. Dengan mata kita bisa melihat pemandangan. Dengan mata kita bisa belajar mengaji. Dengan mata kita bisa melihat sesuatu yang banyak yang diberikan oleh Allah, yang bagus-bagus. Maka kita harus bersyukur. Dengan mensyukuri atas nikmat Allah itu semuanya, Allah itu akan menambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mau mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah. Tapi la in syakartum la azidannakum. Orang yang mengkufuri atas nikmat Allah, dia akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah SWT. Maka kita harus bersyukur. Allah berikan mata, telinga, hidung, tangan, kaki. Kita gunakan yang baik. Jangan gunakan yang jelek-jelek. Diberikan mata, tapi digunakan untuk lihat Free Fire, main game terus. Buat apa? Belajar. Waktunya belajar untuk belajar. Jangan main terus. Itu adalah bentuk rasa syukur.
Bagaimana cara mensyukuri atas nikmat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Kalau gurunya memerintahkan sekarang waktunya sholat duha, sholat duha. Jangan bermain dulu. Waktunya sholat duha nanti ditunda-tunda. Waktunya sholat duha ditunda nanti. Waktunya sholat asar tunda nanti. Gak jadi sholat. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melaksanakan sholat, dengan melaksanakan ibadah. Yang kedua, anakku yang soleh dan solehah. Cara bersyukur dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita dengan memberikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, berbagi, berinfak di musola, berinfak ketika di tempat ngaji. Nah, itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menolong teman yang terjatuh saat naik sepeda, jangan ditertawakan, ditolong. Tidak itu saja, bisa kalian mensyukuri atas nikmat Allah itu dengan memindahkan sebuah batu. Itu adalah sebagai bentuk rasa syukur. Seandainya ada batu di tengah jalan, pindahkan. Itu anak-anakku yang soleh dan solihah. Baik, anak-anakku yang solihah dan solihah, karena sudah menyimak beberapa keterangan yang disampaikan oleh Pak Guru, kalian nanti latihan mengerjakan 5 soal ini. Silahkan nanti tulis di buku tulis. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jadilah orang yang senantiasa peduli terhadap sesama dan mensyukuri atas nikmat Allah SWT. Jadilah anak yang bermanfaat untuk orang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.